3 langkah dalam menghadapi masalah. Sebelum masuk ke langkah pertama, kita ubah dulu sudut pandang kita terhadap masalah. Richard Carlson berpendapat bahwa masalah adalah tempat terbaik untuk melatih diri sehingga hati menjadi lebih terbuka. Ini hampir serupa dengan pendapat Jeff Like yang mengatakan bahwa masalah adalah peluang untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Jika sudut pandang Anda terhadap masalah terlalu berat, maka kemungkinan Anda berat dalam menyelesaikannya. Misalnya, Anda berpendapat bahwa masalah adalah rencana yang tidak sesuai dengan ekspektasi, atau masalah adalah penghalang sebuah harapan. Perlu kita ketahui, mereka yang berhasil keluar dari masalah adalah mereka yang mempunyai sudut pandang positif terhadap masalah. Tujuannya adalah agar Anda bangkit dari keterpurukan, bangkit dari mengeluh, berhenti mendramatisir keadaan, karena keadaan buruk akan datang ketika kita membayangkan keadaan-keadaan buruk yang belum tentu terjadi daripada memikirkan solusi. Jadi dalam hal ini, mindset menjadi power yang sangat penting sebelum menyelesaikan masalah. Coba Anda bayangkan, ketika Anda menyapu lantai rumah dengan kondisi pintu terbuka dan pada saat itu angin sedang berhembus kencang. Kemungkinan Anda tidak akan pernah selesai membersihkannya, karena sampah yang Anda dorong keluar akan masuk kembali oleh angin. Jadi solusinya, Anda tutup dulu pintu, kemudian Anda mulai membersihkannya. Dan ketika angin berhenti, maka segeralah keluarkan sampah-sampah tersebut keluar. Oke, kita masuk ke 3 poin penting dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, learning to accept, belajar menerima. Lohot berkata, life is 10% what happens to you, and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu, dan 90% bagaimana kamu menanggapinya. Artinya, respon mendominasi terhadap selesainya masalah. Ketika hati dan pikiran kita menerima adanya masalah, maka seketika beban akan berkurang. Memang tidak mudah menerima sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi menerima adalah langkah awal untuk terlepas dari masalah. Saya percaya bahwa Anda adalah salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk berkembang. Anda adalah tulang punggung keluarga, sehingga Tuhan menginginkan Anda mempunyai mental yang kuat, hati yang lapang melalui masalah. Jangan menguras energimu hanya untuk memikirkan masalah. Diamlah sejenak, dan ketika hatimu mulai tenang, maka melangkahlah. Kedua, berhenti memandang sejauh mana permasalahan dan mulailah untuk melangkah. Coba Anda bayangkan, Anda akan berangkat dari Bandung ke Jakarta pada malam hari. Anda tahu bahwa jarak yang harus ditempuh adalah 150 km. Sedangkan Anda tahu kalau lampu mobil Anda hanya memancarkan cahaya sekitar 40 meter. Apakah Anda akan mendesain lampu mobil Anda? Tidak kan? Apakah Anda akan menunggu sampai siang hari? Sedangkan Anda dituntut untuk berangkat malam itu juga? Anda cukup jalan dengan bekal cahaya seadanya. Intinya, melangkahlah dengan apa yang Anda punya. Selesaikanlah dengan sekemampuan Anda. Jangan menunggu dengan cara yang sempurna. Karena ketika Anda bergerak, Tuhan akan mendelegasikan orang-orang yang akan menyempurnakan upayamu. Apa yang Anda akan lakukan jika halaman rumah Anda dipenuhi rumput dan pohon yang sudah terlihat tinggi? Anda tidak perlu menunggu mesin potong rumput kemudian baru tergerak untuk membersihkannya. Anda tidak perlu menunggu orang yang ingin membantu Anda. Apa yang Anda miliki saat ini? Gunting, cangkul, atau tidak ada alat sama sekali? Jika tidak ada alat sama sekali, Anda bisa memulainya dengan tangan sendiri. Mulailah mencabut rumput-rumput tersebut dengan tenaga yang Anda miliki. Ketika lelah, beristirahatlah. Ingat, Tuhan tidak melihat skillmu, tidak dengan kecepatanmu atau bahkan kepintaranmu, tapi Tuhan menilai kesungguhanmu. Nomor 3, perbanyak berbuat baik. Sering kita dengar kata law of attraction, hukum tarik-menarik. Ketika Anda melakukan kebaikan, maka feedback atau timbal balik kebaikan yang akan datang pada Anda. Percaya atau tidak, kondisi baik akan menghampiri kepada orang yang mempunyai hati, pikiran, dan perbuatan yang baik. Kalaupun timbal balik yang Anda terima bukan kebaikan, itu karena ekspektasi Anda yang keliru. Misalnya, Anda sering melakukan kebaikan ke si A, tetapi si A malah berbuat jahat atau tidak menghargai Anda. Kebaikan yang Anda tanam tidak melulu dibalas oleh orang yang sama. Terkadang, timbal balik itu datang oleh orang lain, atau mungkin orang yang tidak Anda kenal sama sekali. Maka kewajiban Anda adalah berbuat baik, bukan fokus kepada timbal baliknya.
Fokuslah terhadap apa yang dapat Anda kendalikan. Hal yang dapat Anda kendalikan adalah berbuat baik, sedangkan timbal baliknya itu di luar kendali Anda. Banyak orang yang salah kaprah. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh hati dan pikiran, mereka mengerjakannya dengan perbuatan. Atau sebaliknya, sesuatu yang harus dikerjakan oleh perbuatan, mereka mengolahnya dengan hati. Yakin bahwa masalah akan selesai atas pertolongan Tuhan, itu sangat baik. Tetapi itu adalah ranah hati, bukan perbuatan. Yang indikasinya Anda tidak ada pergerakan atau usaha. Percayalah, Tuhan hanya menginginkan Anda melangkah. Tuhan hanya ingin Anda berubah. Tanamkan dalam hati bahwa semua hal di dunia ini telah ditanggung jawab oleh Tuhan. Tugas kita hanyalah menerima dan berupaya. Setiap orang mempunyai masalah yang berbeda dan cara mengatasi yang berbeda pula. Itu sengaja supaya Anda benar-benar tunduk dan berserah. Ketika semua orang menjauh darimu, maka itu cara Tuhan supaya Anda benar-benar percaya padanya. Dan pada akhirnya masalah Anda selesai dengan sangat cepat. Sahabatku, berhenti memandang sejauh mana permasalahan, mulailah untuk melangkah.